Halo, selamat datang di channel Sogi Muktama, teman. Udah lama saya nggak pernah upload video lagi, sekitar mungkin 3 bulan yang lalu saya terakhir upload video dan bikin konten, teman. Dan kali ini saya ada waktu dan saya bakal bikin konten ataupun saya bakal menjelaskan tentang penyakit kura-kura, teman-teman. Ada beberapa penyakit yang sering dialami kura-kura. Yang satu ini saya bakal menjelaskan tentang abses ataupun benjolan pada kura-kura, teman-teman. Jadi kita langsung aja bakal bahas penyakit abses ini, teman-teman. Langsung aja. Oke, teman-teman, di sini saya ada 2 kura-kura Brazil. Sebenarnya ada 3 kura-kura Brazil, namun satu lagi diisolasi, teman-teman. Kenapa? Karena terkena abses ataupun dia ada benjolan di sekitar pipinya, teman-teman. Dan itu sangat mengganggu, karena takutnya terus membesar dan membuat kura-kuranya agak nyaman, teman-teman. Dan kita lihat ini kura-kura contoh yang sehat, teman-teman. Kita akan ambil satu sampel ya, teman-teman. Nah, di sini di dalam di lehernya ini masih sehat, teman-teman nih. Biasanya kalau misalkan abses nanti ada benjolan di sekitar sini, teman-teman. Sekitar ada benjolan dan bakal bertambah besar seiring waktu, teman-teman. Jadi sangat membahayakan bagi kura-kura, teman-teman. Kalau di sini kan kita lihat kura-kura sehat ini nggak ada benjolan sama sekalipun. Di sini di kanan di kirinya pun tidak ada, dan ini pastikan sehat, teman-teman. Oke, yang gimana sih yang kura-kura Brazil yang terkena abses, teman-teman? Dan oke, kita bakal lihat aja, teman-teman. Di sini ada contohnya. Oke, ini contohnya kura-kura yang terkena abses, teman-teman, atau benjolan nih. Kelihatan kan perbedaannya? Ini ada benjolan, teman-teman nih. Lumayan gede, teman-teman nih benjolannya. Dan kalau kalian cermati, ini seperti gumpalan nanah ataupun ada darah, teman-teman. Sehingga ini terus membesar dan nantinya bisa membahayakan juga, teman-teman. Apalagi kalau misalkan kura-kura ini udah nggak mood makan dan mogok makan, harus segera ditangani, teman-teman. Dan cara yang pertama, bahwa kalau kura-kura ini terkena abses ataupun cara mengobatinya, yang pertama kita pisahkan terlebih dahulu, teman. Jadi saya bakal pisahkan nih. Ini punya tank isolasi sendiri ataupun tempat isolasi sendiri, karena kalau digabungkan kan kotorannya ataupun kualitas airnya, teman-teman, agak nanti nggak terjaga, karena kan dua ini yang sehat bakal makan dan pup, teman-teman, di satu kandang. Jadi pastikan bahwa airnya bakal terkontaminasi kotorannya juga, teman-teman. Kenapa diisolasi? Karena mereka butuh air yang benar-benar jernih atau air benar yang harus dijaga, teman-teman, karena ini takutnya nanti infeksi dan mengakibatkan makin parahnya penyakit ini, teman-teman. Yang harus kalian lakukan yang pertama tadi adalah isolasi kura-kuranya di tank, single tank, teman-teman. Dan kemudian ya, teman-teman, di benjolan ini kalian bisa kasih akripilapin ataupun daun ketapang, teman-teman, untuk istilahnya supaya bakteri yang ada di dalam ini bisa mati ataupun bisa menekan perkembangbiakan bakteri, teman, karena ini disebabkan oleh bakteri. Pas ini juga terjadi akibat karena kualitas air, teman. Jadi yang pertama waktu itu 3 kura-kura ini saya kasih tank yang tanpa filter, teman-teman. Otomatis kan kotorannya mengendap di bawah, teman-teman. Jadi mungkin bakteri yang ada di kotoran itu ataupun air yang terkontaminasi itu menyebabkan bakteri muncul dan mengakibatkan kura-kuranya terkena abses, teman-teman. Jadi waktu itu hal yang paling saya cermati bahwa kualitas air ini sangat bagian penting, teman-teman, dalam menjaga kehidupan atau menjaga kura-kura kita tetap sehat, teman-teman. Jadi yang pertama airnya, teman-teman. Kali ini kan udah ada filter, teman-teman. Jadi otomatis kotorannya tersedot, teman-teman, dan airnya pun nggak terlalu kalau misalkan tanpa genang atau tanpa arus, airnya bakal lebih kotor, lebih cepat kotor. Tapi kalau misalkan ada filter dan ada arus, teman, jadi airnya muter kembali dan tersaring hingga air kotorannya dapat istilahnya terurai lah. Kalau misalkan tanpa filter, kita harus setiap hari mungkin mengganti air, teman, karena kan kura-kura ini makan dan pup di tank yang sama, jadi harus banyak mengganti, harus setiap hari mungkin diganti air. Tapi kalau misalkan ada filter, kita bisa otomatis
setidaknya 3 kali dalam seminggu atau 2 kali dalam seminggu ganti airnya, sehingga menghemat kita tenaga kita untuk ganti air secara terus menerus teman-teman. Dan oke, bagaimana jika kura-kura ini bertambah parah ataupun kura-kura yang terkena abses ini bertambah parah teman-teman? Kalian bisa pergi ke dokter hewan teman-teman, dan mereka bakal mendiagnosa apa penyakit yang diderita oleh kura-kura ini teman-teman. Jika misalkan ini terkena abses beneran, ataupun setelah melihat ciri-cirinya ini terkena abses teman-teman, mereka akan bakal menyarankan untuk melakukan operasi kecil teman-teman, dengan cara mengeluarkan isi dari abses ini teman-teman. Ciri dari abses ini bakal dikeluarkan, dan selanjutnya mereka bakal coba untuk dry dock supaya luka hasil operasi, luka yang disebabkan oleh operasi itu dapat kering dan mencegah dari infeksi teman-teman. Mereka bakal kasih obat merah juga, sama seperti manusia ya teman-teman. Mereka bakal dry dock selama beberapa hari untuk memastikan bahwa lukanya udah kering dan meminimalisir risiko infeksi teman-teman, karena kan kita tahu bahwa sangat rentan teman-teman, apalagi kalau misalkan ada luka teman-teman, dan kualitas air yang sangat buruk juga, dia bakal mengakibatkan infeksi teman-teman. Jadi jika kalian mengalami abses yang lumayan parah pada kura-kuranya, silakan bisa pergi ke dokter hewan. Tapi banyak sih beberapa cara untuk mengoperasi teman-teman, tapi itu sangat riskan teman-teman. Kenapa begitu? Karena bahwa kita harus tahu ilmunya dulu teman-teman. Tapi kalau misalkan kita pergi ke ahlinya, kita lebih tenang atau lebih nyaman, karena mungkin mereka udah tahu bagaimana apa yang harus dilakukan ketika kura-kura ini terkena. Dan yang paling penting teman-teman harus menjaga kualitas air teman-teman. Hal yang paling ditekankan saya bahwa kualitas air ini sangat berpengaruh dalam pertumbuhan kura-kura teman-teman. Karena sama dengan ikan juga teman-teman, bahwa bagian yang paling penting adalah memelihara airnya, ataupun misalkan menjaga airnya supaya kura-kuranya dapat sehat dan tumbuh dengan baik teman-teman. Dan pastikan, hal yang paling saya tekankan bahwa jika kalian pengen benar-benar memelihara kura-kura teman-teman, kalian harus istilahnya prepare lah segala kemungkinan yang terjadi seperti penyakit tersebut. Dan mungkin kalian harus coba untuk memberikan filter teman-teman, dan filternya sangat berguna untuk istilahnya untuk menyedot kotoran yang ada di tank supaya tanknya lebih terjaga kualitas airnya teman-teman. Oke, mungkin ya teman-teman, video kali ini mengenal penyakit abses pada kura-kura teman-teman dan cara penjagaannya juga. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.